Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di awal kesempatan kita panjatkan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kita rahmat dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kesempatan, sehingga pada malam ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Doa keberkahan, selanjutnya doa rahmat kita panjatkan juga untuk Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita, membimbing kita untuk meniti jalan kembali ke kebahagiaan, ke surga, dan dengan demikian kita bisa bahagia di dunia dan akhirat. Amin. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kelancaran, keberkahan, dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak yang berbahagia, malam ini kita akan masuk pada kajian Tanmiyatul Mufradat untuk pelajaran keempat yang sudah kita bahas sebelumnya. Pelajaran kita yang keempat judulnya adalah Al-Adzan. Al-Adzan, kita akan masuk ke Tanmiyatul Mufradat. Sebelum itu mari kita baca sekilas azan yang sudah kita kaji sebelumnya sambil recalling, mengingat kembali makna-makna yang sudah pernah kita bahas pada kajian ini. Al-Adzan, pelajaran kita Al-Adzan. Mari kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita ke Tanmiyatul Mufradat. Tanmiyatul Mufradat kita yang pertama ini akan kita kaji dari ungkapan Allahu Akbar. Dari ungkapan apa? Allahu Akbar. Ya, itu yang akan kita kaji. Allahu Akbar. Ya. Yang pertama ini kita mulai dengan membahas ciri khusus bahasa Arab yang pertama, bahwa kata dalam bahasa Arab berasal dari 3 huruf. Yang kita sebut dengan 3 huruf. Kita bahas kata akbar. Kata akbar, 3 pokoknya sudah pernah kita ungkap, yaitu ada kaf, ada ba, dan ada ro. Kata akbar itu seakar dengan kata kabir. Kata apa? Kabir. Kabir, yang bermakna besar. Lalu, ini luar biasa pada pertemuan sebelumnya, kami ya, dari kata kabir, kemudian bisa berkembang menjadi akbar. Ya, bisa berkembang menjadi kata akbar. Kata akbar ini bisa, ya, ada alternatifnya, ada 2.
bisa bermakna lebih besar, bisa juga bermakna paling besar. Ya, apa alternatifnya, Ibu Bapak sekalian? Lebih. Paling besar dan lebih besar. Paling Besar atau paling Ya, besar? baik. Jadi ini bisa menjadi tambahan untuk apa yang sudah kita kaji sebelumnya. Penambahan untuk yang sudah kaji sebelumnya yaitu berkaitan dengan hamzah. Ada suaranya ini. Hilang ya suaranya ya? Ya. Di mute tadi. Di mute sama Bapak. Pada kajian sebelumnya kita punya ilmu bahwa kalau ada hamzah, ya ada hamzah di bentuk sifat seperti kata akbar ini, maka dia bisa bermakna paling. Tapi pada saat yang sama, selain dia bermakna paling, dia juga bisa bermakna lebih. Jadi bisa bermakna paling, bisa juga bermakna lebih. Bagaimana kita membedakan antara paling dan lebih? Itu kaitannya dengan bahasa Indonesia. Coba Ibu-ibu, Bapak, kalau kita bicara tentang bahasa Indonesia, apa itu bedanya antara paling dan lebih? Paling itu tidak ada yang lebih besar dari yang paling besar. Kata paling. Tapi kalau lebih besar, bisa saja ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar lagi. Paling itu, ya ini mau soal besar, kayak mau kecil, kayak mau hebat, kayak mau cantik, mau ganteng, itu mah nggak ada kaitannya. Yang kita bicarakan adalah paling atau lebih. Ya, kalau kita mengatakan paling, tadi ada pemahamannya itu tidak ada bandingannya lagi. Iya. Tidak ada bandingannya. Nah, kalau kita menggunakan lebih, ya, lebih berarti ada dua bandingan, ada dua yang diperbandingkan. Ya, kalau kita mengatakan lebih, berarti ada dua yang diperbandingkan. Dalam bahasa Indonesia, untuk membandingkan antara dua hal, yang memiliki persamaan sifat, dalam bahasa Indonesia, kata lebih biasanya diikuti dengan kata apa? Dari atau daripada mungkin. Dari lebih cocok daripada. Dari. Nggak pakai pada ya? Saya lebih enak lebih dari. Dari Pak, lebih pas dari kayaknya. Ya lagi ini yang kita cari ini daripada gitu. Gimana? Ada yang punya contoh daripada? Daripada cucu saya. Gimana coba? Yang ini lebih paling cantik daripada. Saya lebih cantik daripada saudaranya. Oh iya. Daripada saudaranya. Kalau pakai dari doang gimana? Aisyah paling cantik dari saudaranya. Kurang pas ya. Jangan pakai paling dong. Kalau ada bandingan jangan pakai paling. Iya. Lebih. Kalau untuk bandingannya pakai lebih. Kalau paling. Aisyah paling cantik. Jangan pakai paling. Iya, enggak pakai paling ini lagi. Kalau namanya paling itu dia tidak ada bandingannya. Lebih baik terlambat daripada tidak hadir. Iya, lebih baik terlambat daripada tidak hadir. Baik. Berikutnya. Yang contoh daripada. Saya lebih suka makan soto daripada makan lele. Makan ikan lele. Ya, baik. Daripada itu. Dari contoh yang tadi, ya, dari contoh yang kita miliki, mau yang menggunakan pada atau yang tidak menggunakan pada, itu sama-sama menggunakan dari. Ya, sama-sama menggunakan dari. Masih ingat dalam bahasa Arab? Dari bahasa Arabnya apa? Min. Iya, bagus. Dengan demikian, Ibu-ibu, Bapak, untuk memastikan apakah
hamzah pada bentuk sifat tersebut menandakan lebih atau paling, maka kita amati apakah di dalam kata tersebut diikuti oleh min atau tidak. Diikuti Tidak. apa? Min atau Diikuti tidak. oleh min Ya, atau tidak. diikuti oleh min atau tidak. Artinya apa? Kalau ada min di dalam rangkaian satu kalimat itu, kalau ada min, ya ada min, maka kita mengatakan lebih, ya. Tapi kalau tidak ada minnya, kita mengatakan paling. paling. Nah, begitu Oke. ya. Ini yang kita bahas ini adalah hamzah yang bisa kita pahami pada bentuk sifat ya, pada Ya. bentuk sifat. Nah, pada bentuk sifat. Kita coba pahami lebih lanjut persoalan tersebut dengan melihat kata-kata sifat berikut ini. Yang pertama, setelah kabir ada kata apa? Akbar. Alim. Akbar. Ke bawah atau ke atas? Ya, Alim. kita lihat sifat-sifat yang lain. Setelah kabir, di bawahnya ada apa? Alim. 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 Apa? Alim. Iya, maknanya apa? Mengetahui. Mengetahui. Ya, bagus. Ini dari mana kita tahu bahwa alim ini sifat? Ada alif Dua apa? alif di huruf kedua ya. Ada alif di huruf kedua. Ya, ada alif di urutan kedua. Ya, kedua yang contoh lain untuk sifat yang akan kita kembangkan adalah kata apa berikutnya di bawah alim? Karim. 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 Baik. Dari mana kita pahami ini sifat? Waduh. Oh, iya-nya itu ya, Pak. Ibu pintar, Ibu, walaupun kita belum pernah belajar, kita tahu sebenarnya dari artinya. Oh, ya. Dari arti. Iya, betul Boleh betul juga dari sifat. Itu Iya. ilmunya luar biasa. Walaupun kita belum pernah belajar, Ibu tahu dari mana? Dari ya-nya. Luar biasa. Iya kan satunya tadi alif, jadi ini. Pak, kalau kita belum tahu artinya gimana, Pak? Oke, kita belajar, posisinya kita belajar. Kan posisi kita di sini untuk bentuk sifat bukan terjun bebas ya. Walaupun punya senjata. Tapi posisinya mengetahui bentuk-bentuk itu posisinya adalah pada level kedua setelah tahu arti. Ya. Ya, nanti Setelah kemudian tahu arti. ya setelah tahu arti, karena itu yang jadi utama kita itu adalah arti dulu. Ya, tapi arti dan bentuk itu harus selalu menjadi bahan pertimbangan, jangan hanya memperhatikan bentuk, artinya dicuekin, atau sebaliknya hanya memperhatikan arti lalu bentuknya nggak diperhatikan. Gitu. Kenapa kita mengatakan hanya perlu memperhatikan bentuk dan makna? Sebab kalau ibu bapak hanya memperhatikan bentuk ya tanda-tanda ciri, kemudian tidak memahami arti, itu tujuan kita komunikasi dengan pesan Allah jadi nggak tercapai. Yaitu orang belajar akidah tapi nggak tahu maknanya. Gitu. Misalnya ada kata jamid, kata apa? Jamid. Ini bukan hamid nih mah, jamid. Jamid. Ya. Nah, baik. Katanya adalah contohnya begini, jamid. Ini bentuk sifat bukan? Ini bentuk Kalau ngelihat tiga. itunya sifat, Pak. Iya, oke, bagus. Artinya apa? Nah, hindari nanti kita belajar gaya demikian. Hindari belajar gaya demikian. Karena kita amati di sebagian orang, di masyarakat kita, ada yang belajar bahasa Arab lebih fokus ke kaidahnya. Ini cirinya ini tandanya ini. Begitu ditanya dalam Al-Quran, oh, bentuk ini. Lalu ditanya artinya apa? Tahu gelap. Nggak tahu, ya. Iya. Gitu ya. Tapi mari kita lihat berikutnya. Ini pakai ilmu ya. Karim artinya mulia, gitu ya. Karim artinya mulia. Lalu ditanya, ini bentuk berapa kalau pakai ilmu kita? Nggak apa-apa, nggak tahu, nggak apa-apa, itu mah nggak apa-apa. Gitu. Itu sifat berikutnya. Tetapi gitu ya, kalau hanya memperhatikan arti, tidak memperhatikan bentuk dan kaidah yang lain,
maka belajar kita juga sebenarnya cukup dengan baca Quran terjemah gitu. Berkata, kalau kita hanya ingin tahu artinya tanpa ada minat perhatian kepada bentuk dan lain-lain. Ya. Baik, Karim, ada mulia ya. Nanti insya Allah yang mudah-mudahan saja kita sehat walafiat, usia kita sampai ke sana akan ada masanya nanti kita akan bahas sifat ini, model ini, sifat ini, model ini, sifat ini, model ini nanti akan ada pelajaran tentang itu ya. Kemudian yang terakhir apa? Contohnya? Qareeb. Apa maknanya? Dekat. Ya, ini pun sudah jadi konsep. Ada teman dekat, kita sering mengatakan teman Qareeb. Teman karib. Lebih-lebih lagi kalau akrab gitu. Lebih-lebih lagi kalau akrab. Mari kita lihat yang pertama, kata alim. Kata alim bisa berkembang menjadi lam. Bisa menjadi apa? Alam. Kalau begitu apa makna alam? Bisa lebih ketahuilah atau paling Ketahui. Ya, bagus. Bu Dwi Rahayu, apa tadi makna alam? Ketahuilah. Iya, bagus. Apakah itu bentuk sifat? Perintah ya Pak ya. Berarti Ibu jawabnya bukan gitu kalau saya nanya. Apakah itu bentuk sifat? Bukan. Bukan. Nah, gitu. Kalau dia bukan bentuk sifat, lalu bentuk apa? Bentuk perintah. Nah, gitu. Kalau ngobrol sama saya satu-satu. Jangan diborong. Kita mah ekonominya ekonomi sulit. Ekonomi sulit. Aduh, Bang. Kita diskusi ya. Alim bentuk apa tadi? Sifat. Iya. Lalu berubah menjadi alam. Kemungkinannya kalau dari sifat ditambahkan hamzah seperti ini, itu akan menjadi sifat lagi atau menjadi bentuk lain? Kemungkinannya dulu. Bentuk lain. Bentuk lain. Misalnya ya, contohnya ya, kabir. Apa maknanya? Kabir. Besar. Berkembang menjadi akbar. Apa maknanya? Paling besar. Atau paling besar. Nah, ketika kita mengatakan akbar, itu bentuk sifat apa bukan? Sifat. Sifat juga. Sifat, Pak. Sifat, kita mengatakan lebih besar bukan sifat. Sifat. Sama sifat. Kita mengatakan lebih besar, kita mengatakan paling besar itu bukan sifat. 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 Nah, kalau lihat contoh, itu artinya yang sedang kita bicarakan ini adalah sifat biasa berkembang menjadi sifat. Kalau dalam bahasa Inggris, Ibu Bapak sekalian, ini kan positif, kemudian komparatif, kemudian superlatif. Superlatif ya. Iya. Itu ya, ini nih ya, perubahannya seperti itu. Nah, tapi tertarik kita untuk mendalami apa yang dipikirkan oleh Bu Dwi Rahayu. Nah, itu mah kerja orang filsafat itu katanya. Kalau memikirkan cara orang berpikir itu kerja orang filsafat. Orang bahasa juga begitu. Ya, untuk saling memahami. Apa ciri bentuk perintah yang Ibu lihat di kata alam? Diawali dengan hamzah, maaf. Hamzah. Iya, bagus. Ibu sudah membedakan antara hamzah dengan alif belum? Sudah, Pak, yang ada kepalanya ya, hamzah. Bagus, ya. Coba kita lihat contoh sebelumnya ya. Coba lihat contoh-contoh sebelumnya. Itu apakah perintah menggunakan alif atau menggunakan hamzah? Alif. Nah, sekarang kita coba perhatikan contoh ya. Kita coba perhatikan contoh dari alim yang bermakna mengetahui ya, bermakna mengetahui, kemudian berkembang menjadi lam, alternatif jadi ada dua ya. Bisa lebih mengetahui, bisa juga paling mengetahui. Ya, kita lihat contohnya ya. Ya, silakan dibaca contohnya. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, baik. Ada kata baru yang belum terpahami? Suap. Oh, Wow. benar. Itu Iya. tadi udah ditulis. Wow. Diperhatikan di layar ada di Ya, Iya. biru. Iya betul ya. Yang Warna merah. biru. Yang merah. Maknanya yang berwarna biru. iya. Iya, Mas. Apa maknanya? Yang Yang benar. benar. Yang Atau yang paling yang benar atau tepat. Ya, yang benar atau yang tepat. tepat. Nah, silahkan. Ini ungkapan ini sederhana, insya Allah mudah untuk diprediksi apa maknanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Silahkan, siapa yang mau mencoba mengungkapkan pemahamannya? Saya Pak Guru. Silakan, Pak Hamid. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allah yang paling mengetahui yang benar. Iya, bagus. Jadi di sini pilihannya paling Bisa sudah gitu. Paling karena tidak ada min. baik, ya, karena di dalam kalimat ini tidak ada min, maka makna yang kita anggap lebih cocok melihat konteksnya adalah paling mengetahui. Ya, kita lihat contoh berikutnya ada karim. Ya, bisa berkembang menjadi Akrom. 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 Ya, mari kita lihat contohnya di dalam ungkapan yang lebih lengkap. Enggak, Ya, itu Isa baik. start ya. Silakan dibaca kalimatnya. Iya, baik. Apa ada makna yang belum terpahami? Tidak ada. Oke, baik. Setelah Hamid berbagi pemahaman untuk contoh yang pertama tadi, berikutnya yang kedua, silahkan siapa yang akan berbagi pemahaman? Coba Pak Guru. Silakan, Bu Mia. Iqra warabukal akram. Bacalah dan Tuhan kamu yang paling mulia. Iya, bagus. Mana yang bermakna bacalah? Iqra. Mana Bu Mia yang bermakna bacalah? Iqra. Iya, bagus. Bentuk berapa? Untuk 5. Iya, bagus. Tuh, makna dasarnya apa tadi? Baca. Iya, bagus. Siapa yang membaca berdasarkan ungkapan tersebut? Muhammad. Di Muhammad. Muhammad. Siapa yang membaca berdasarkan ungkapan tersebut? Nabi Muhammad. Apa ada di situ Nabi Muhammadnya? Enggak ada. Tidak ada. Dari Kalau tanya begitu itu kita pakai kamu kata Bu Mia. kenapa? Kalau tidak ada yang dimaksud, nih kita pakai kata apa? Ibarat kata ini Bu Mia mengundang Pak Hamid menjadi penceramah. Pak Hamidnya nggak ada di situ karena Apa berhalangan. ganti? Iya, Apa baik. ganti? Silahkan pakai kata ganti. Kita ganti. Bacalah. Dengan nama Tuhan. Bacalah maka kamu. Bacalah. Bacalah. Bagaimana? Bacalah. Apa sih lupa? Bacalah dan Tuhan kamu mulia. Paling mulia. Iya, bagus. Kita kembali lagi ke kata ikro. Iya. Siapa yang baca di situ? Muhammad. Muhammad. Kata ganti. Tidak ada tadi, sudah didiskusikan. Baca. Jawabnya pakai kata ganti. Siapa yang baca?
Yang baca. Yang baca kamu tapi Ya, baik. Ini sepertinya ada Belum yang tahu guru kan dari ini. itu tuh. Ibu Bapak yang lain di Iqra apa kata ganti yang bisa dipahami dari Iqra? Kamu. Kamu. Kamu dari Robukai. Iqra yang bisa dipahami di situ ada kata ganti kamu. Sehingga Iqra itu maknanya Kamu bacalah atau bacalah olehmu. bacalah. Ya, Iqra itu maknanya kamu bacalah. Kamu bacalah, maka Tuhan kamu paling mulia. Ya, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, kita perhatikan contoh berikutnya untuk kata qarib. Ya, baik, dibaca contohnya. Indilu huwa aqrabu litaqwa. Ya, baik. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini kita sudah dibantu ini, dibantu. I'dilu huwa itu maknanya berlaku adillah. Adil itu titik-titik gitu ya. Coba mari kita lihat ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa gitu ya. Ini maknanya berlaku adillah, adil itu. Kira-kira dari mana lahir makna adil itu? Adil. Huwa. Ya, bagus. Sebelumnya yang kita pahami huwa itu maknanya apa? Iya. Iya, itu artinya ibu-ibu, kembali lagi ini kita ungkapkan, kita perhatikan Kata ganti. aspek itu ya, kita perhatikan aspek itu untuk menunjukkan keluasan dalam berbahasa. Ya, untuk menunjukkan luasnya berbahasa. Di sini ada kata huwa, dia. Dia itu siapa maksudnya? Dia di sini adalah adil. Adil yang mana? Yang disebut sebelumnya, adil itu. Dalam bahasa Arab, Ibu Bapak, kata ganti itu tidak hanya kata ganti orang kalau dalam bahasa Arab. Karena itu ketika ada domir, istilah domir itu dalam bahasa Indonesia keserupaannya atau persamaannya dengan kata ganti saja. Jadi tidak kita, walaupun kita mungkin lebih dahulu sering mengatakan kata ganti orang. Dalam bahasa tidak. Ya, bahwa yang kita sebut dengan domir, apa jamaknya domir? Domair. Domair. Yang kita sebut dengan domair itu ya, domair itu ya biasa aja untuk manusia maupun bukan manusia. Ya, apalagi bukan manusia itu artinya ya bisa jin iya, bisa malaikat iya, Allah juga kita pakai gitu kan? Kita pakai padahal Allah kan bukan orang gitu. Nah, bukan orang. Ya. Nah, sehingga dalam bahasa Indonesia terkadang kata ganti bahasa Indonesia dalam bahasa Arab dengan domair itu, domair juga bisa dimaknai kata tunjuk. Dimaknai kata tunjuk. Baik, kita lanjutkan berikutnya. I'dilu dimaknai apa di situ? Berlaku adil. Ya, baik. Jadi dugaan itu bentuk berapa? I'dilu? Kelima. Bentuk 5. Itu. Siapa yang berlaku adil di situ? Dia Manusia. Ya, seperti biasa ya. Apa ada manusia di situ? Tidak. Nah, kita mesti harus loncat 2 kali nih ya, ibu-ibu. Ya, Kamu ibu. berlaku. Jadi Kamu kalau yang berlaku dimaksud adil. itu tidak ada ya. Kalau yang dimaksud itu tidak ada, coba aja langsung ke apa? Ke kata ganti. Ya, biar caranya cepat mulai gitu. Kalian ya. Nggak nunggu lama. Ayo kita mulai. Ini penceramahnya mana nih? Nggak ada di situ. Ya, siapa penceramahnya? Diomongin dulu penceramahnya ini. Karena kan nggak ada, langsung aja ke gitu. Penceramahnya nggak ada, kita carikan. Baik, siapa di situ yang berlaku adil? Iya. Orang yang bertakwa. Siapa? Iya. Dia, oke, bagus. Yang lain? Kalian. Kamu. Iya, bagus.
Ya, ada Kalian. dia, ada kamu, dan ada Kalian. kalian. Ada Kalian, Kalian. alternatif ya. Kalian. Ada 3 alternatif. Kalian. Ya, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Kalau kita mengatakan dia itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu kata ganti orang kedua apa kata ganti orang ketiga kalau kita mengatakan dia dalam bahasa Indonesia. Ketiga. Ketiga. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ambil pelajaran dari bahasa Indonesia. Apa ada kita bisa memerintahkan orang ketiga? Tidak. Oh, enggak. Tidak. Perintah orang kedua. Ya, oke. Nggak cocok. Berarti kalau kita pahami yang berlaku adil di situ adalah dia. Karena orang ketiga tidak bisa diperintah. Karena itu tadi kita pahami. Kamu berarti Pak Guru. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Ada 2 ini pilihannya. Apakah kamu itu orang kedua? Iya. Ya. Oke, berarti mungkin. Apakah kalian itu orang kedua? Iya. Ya, Iya, tapi banyak. Kedua Banyak. Jamak. Nah, sekarang mari kita perhatikan kata i'dilu. Ya, yang akan menjadi Ada penentu wawunya. adalah apakah di situ ada Ada waw. indikasi banyak atau tidak. Ada diakhiri dengan waw. Wow, Ya, alif. Alif. indikasi Waw banyak. alif. Wow sama Waw alif. alif. Ada indikasi banyak di situ? Ada. Ya. Iya, berarti antara kamu dan kalian mana yang menggunakan banyak? Kalian. 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 Berarti yang cocok dipahami sebagai pelaku di situ, yang berbuat adil, berlaku adil di situ adalah yang diperintahkan adalah kalian. Sehingga i'dilu lebih tepatnya bisa dimaknai Berlaku adil lah Kalian berlaku, Oke, kalian bagus. berlaku adil. dalam bahasa Kalian Indonesia berlaku subjek dulu apa adil. predikat dulu? Kalian Subjek berlaku adil lah. Iya, bagus. Jadi apa maknanya? Kalian berlaku adil. Kalian berlaku adil lah. Itu Ya, adil Saling itu dekat. Berlaku adil dengan ya. takwa. Bagus. Dekat dengan Bagus. Nah, sekarang siapa yang mau berbagi? Tadi setelah Pak Hamid yang pertama, yang kedua, yang ketiga siapa? Berlaku adil lah kalian. Adil berlaku adil. Adil. Lebih dekat. Ya, Ibu. Saya Pak, boleh coba. Silakan, Bu Dwi Rahayu, silakan, Bu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kalian berlaku adil lah. Adil paling dekat dengan takwa. Iya, bagus. Gitu. Dari mana dipahami ada makna dengan? Li. Li. Dari li. Oh, tadi paling enggak ya Pak, enggak ada Pak. Juga ada makna dengan? Li untuk ya. Li Kepada. Li kepada. adil paling dekat kepada. Dari li-nya ya Pak? Dari mana? Dari li. Iya, bagus. Itu artinya Ibu sudah mulai menyesuaikan itu. Sudah mulai menyesuaikan dengan gaya bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa Arab, li itu tidak selalu bermakna ini gitu ya. Tidak selalu bermakna ini. Ketika dilihat konteksnya, ini cocoknya, ini bermakna dengan. Gitu ya. Padahal sebelumnya yang bermakna dengan apa yang kita sudah pahami? Bi. Ya, sebelumnya pernah kita pahami bermakna dengan apa? Bi. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Jadi ibu-ibu, bapak, ini dibiasakan aja ya supaya jangan lama bisa menyesuaikan diri dengan bahasa Arab. Kita biasakan saja bahwa satu kata itu bisa bermakna beragam, lebih ya, dari tidak hanya satu makna. Baik, itu dia Ibu Bapak sekalian contoh pengembangan untuk kata akbar yang tadi kita pahami ada makna lebih, ada makna paling, lalu berdasarkan
Dengan pemahaman tersebut, kita sudah mencoba memahami apa makna Islam, apa makna akrom, dan apa makna akrob. Azan ya Pak. Baik, mari kita lanjutkan dengan Taniyatul Mufradat berikutnya. Kata yang akan kita kembangkan lebih lanjut adalah dari ungkapan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu apa maknanya? Asyhadu apa maknanya? Aku bersaksi. bersaksi. Aku bersaksi. Yang kemudian pada pertemuan sebelumnya kita punya ilmu bahwa Hamzah ketika dia ada di bentuk yang baru di bawah. menandakan makna yang berbeda dengan kalau dia ada di bentuk dua. Jadi pada pelajaran sebelumnya asyhadu itu adalah bentuk dua. Yang bermakna dasar bersaksi. Bentuk satunya adalah syahidah, bentuk duanya yashhadu, bentuk tiganya syahadah. Coba kita baca sama-sama, ulang lagi. Syahidah, Syahidah, yashhadu, yashhadu, Syahadah. ya, syahadah. Kemudian bentuk limanya ada Ishhad. ishhad. ishhad, Ya, bentuk limanya ada ishhad. Ishhad. Inilah kemudian bentuk dua yang yashhadu. Yashhadu, masih ingat domirnya apa di yashhadu? Wa. Wah. Dua. Nah, ada perubahan ketika domirnya ana. Jadi ashhad. Sehingga dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, ana itu bisa muncul, bisa tidak. Dalam arti apa? Ana ashhadu maknanya sama saja dengan kalau kita berkata ashhadu. Iya. Ya. Jadi ashhadu maknanya sama dengan kalau kita berkata ana ashhadu. Jadi ada jejak. Ada jejak anak di kata yang menunjukkan saya, yaitu ada hamzahnya ashhadu. Oke, itu dia perubahan dari yashhadu, kemudian ada ashhadu. Mari kita lihat contoh penggunaannya, juga penggunaannya di dalam kalimat. Ya, silakan. Bentuk berapa yang turun? Untuk 5. 5 yang turun. Bagus. Kalau belum terlihat, kita coba lagi ya. Ishhad. Ishhad. Iya. Ya. Oh. Ya. Ya. Baik. Silahkan dibaca lengkapnya kalimat ini apa? Washhad. Washhad bi anna Muslimun. Ya, coba diulang dari pertama. Washhad bi anna muslimuna. Iya, bagus. Apa ada ungkapan yang belum terpahami di dalam contoh yang baru kita baca? Nah, bi annana. bi Bi annana. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Baik. Ibu-ibu, mari kita bahas ya. Jadi, yang pertama, di antara ilmu yang kita manfaatkan untuk memahami kalimat dalam bahasa Arab, termasuk contoh kita bi annana ini adalah ilmu potong. Gitu ya. Ilmu. Masih ingat Ibu? Apa itu ilmu potong? Ilmunya bagaimana? Dipisah-pisah kata. Suku katanya. Ya, betul. Jadi satu rangkaian, ya, yang satu rangkaian dalam bahasa Arab belum tentu satu kata.
Satu potong. Satu patang. Berdasarkan apa yang ibu, bapak sudah pernah pelajari atau pahami, kira-kira di An-Nana ini ada berapa kata ini? Bi An-Nana. Dua. Bi, Saya Bi. tebak 3. Ana, Tiga. nah, 3. Ya, Pak Hamid 3. Bu Mia, Saya tiga. Bu Rayu 3. Bi. Bu Mia 3, Bi, Ana, dan 3. 3. Baik. Yang lain? Bu Yurlis ada dugaan? Yang lain, ya 3 aja. Ya, 3 aja. Bu Tini? Bu, 1 Tiga, Ustaz. aja atau mau 3? Di Anana 3 deh. Bi 3. Kalau Bi. Pak Hamid mau 3, cocok ya. Pak Hamid mau 3. Gitu. Mari kita lihat ya. Yang menukar ini 3. Yang pertama apa kira-kira? Bi. Bi. B. Ya, bagus. Yang kedua apa kira-kira? Ana. Nah, Ya, bagus. Ya. Yang ketiga apa kira-kira? Nah. Nah, Ya, bagus. Nah, Nah, sekarang kembali ke Bu Fauzia. Dari 3 ya, yang bisa kita pahami dalam ungkapan tersebut, kata yang keberapa yang belum terpahami? Apa bi-nya, apa annanya, apa nanya? Bi-nya. Sudah. Bi dengan. Ya, Ana sesungguhnya. Nah, Ya. kami. Jadi bahwa kami sesungguhnya ya Pak ya. Bu Yurlis tadi udah dengar bi? Bi dengan. Ya, dengan, ini bukan dengan ini ya. Ini Yurlis. Bi ini Dengan. dengan. Tapi tidak selalu dengan. tidak Ya. selalu dengan. Ya, gitu tuh. Bahasanya begitu, kira-kira begitu. Ya, misalnya na ini apa na? Kami. Nah, kami. Ya, na Nah, kami, no. tapi tidak Berarti selalu nahnu. kami, gitu. Oh. Na kami, tapi tidak selalu kami, karena bisa juga kita. Kita. Gitu. Kenapa mau pakai kita? Itu karena kalau kami lagi ditakuti. Gitu ya, Kita. kami kita ya. Kita. Coba Biar Pak sekarang, gurunya ikut. ini sudah ya. Nah, coba sekarang ibu-ibu, bapak, ini semua tulisan ini Arab ya, bahasa Arab ya. Bi. Ya, bahasa Arab ya semuanya ya. Iya. Ya, bagus. Nah, Iya. sekarang ibu-ibu yang akan menyuarakan ilmunya adalah yang saya sebut namanya, gitu ya. Yang saya sebut namanya. Yang tidak nunggu giliran, gitu ya. Pak. Tapi semua lihat yang saya kotakin apa? Ala. Ya, ingat ya, itu yang saya Allah. kotakin ya. Itu bahasa Arab ya, Ibu, Bapak sekalian. Ya, Iya, Pak. oke, bagus. Kita mulai nih sambil mengabsen. Bu Tini, apa maknanya? Ta'ala. Pak, ulangi Pak. Bu Tini, ya. Apa maknanya ta'ala? Lupa Pak Guru. Lupa. Berikutnya, Bu Yurlis, apa maknanya ta'ala? Belum tahu. Belum tahu. Bu Yayu, apa maknanya ta'ala? Ta'ala. Oh, tinggi kali ya? Iya, Belum tinggi. tahu, Pak. Ya. Bu Mia, apa maknanya ta'ala? Yang paling tinggi kali ya Pak. Ya, Ala bagus. atau yang tinggi atau atas. Ta'ala. Ya, apa maknanya ta'ala? Yang maha tinggi. Ya, bagus. Berikutnya, Pak Hamid, apa maknanya ta'ala? Ta'ala. Yang paling tinggi. Iya, bagus. Luar biasa ini ya. Ada yang memang tidak bertanya karena memang sudah paham. Ada juga yang lupa pun tidak bertanya. Ada juga yang nggak tahu pun juga tidak bertanya. Ini luar biasa. Ini
gaya kita belajar beragamnya. Yang mengaku Karena itu udah serapan Pak Guru, biasanya Allah Ta'ala gitu. ya, udah kebiasaan. udah Iya, kebiasaan. Ini kan dianggap ceritanya, serapan. kan ceritanya begini nih, cerita pengalaman kita dengan Bu Juriah nih, Bu Juriah. Ya, walaupun sudah jadi bahasa Indonesia, ini ada kesempatan kita untuk memahami kalau walaupun sudah jadi bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Arab dia padanannya apa dalam bahasa Indonesia? Memang ada. Ya, ketika jadi istilah sih nggak bisa ya, tidak bisa dicarikan dalam bahasa Indonesia beberapa kata, tapi ada arti dasarnya. Seperti sholat misalkan, seperti yang akan kita pelajari nanti, kata sholat itu kan memang dari bahasa. Artinya juga, sholat itu apa? Ya artinya ya ada arti sendiri gitu. Walaupun kita sudah jadi bahasa ini. Baik, itu dia. Qala Allahu ta'ala washhad bi annana muslimun. Baik, silakan. Saatnya berbagi, Ibu, Bapak sekalian. Tadi Pak Hamid sudah berpartisipasi, Bu Dwi Rahayu juga sudah, Bu Mia juga sudah. Tuh, yang belum, silakan ambil bagian. Allah berfirman. Allah yang Siapa yang mau berbagi? Firman Allah yang maha. Coba ya Pak. Ya, silakan. Bu Fauzia. Allah yang maha tinggi berfirman. Apa ya? Qala itu kan kalau untuk Allah ya firman ya Pak ya? Nah, diskusinya nanti, biar Ibu Oh, diskusinya nanti. dulu. Lepas dulu gitu apa yang ada dalam pikiran Iya. disampaikan di Allah kelas. yang maha tinggi berfirman. Dan aku bersaksi. Bersaksilah bahwa sesungguhnya kami orang Muslim. Iya, bagus, baik. Orang-orang Muslim, orang-orang Iya, Muslim. bagus. Baik, ada lagi yang mau diubah? Mungkin ada perkembangan terbaru? Sudah itu yang terakhir? Bersaksilah. Bersaksilah kami. Tunggu, kayaknya salah. Kakak minta telepon ibu buat ngirim. Artinya kata-katanya tadi kurang bagus ya Pak ya. Gimana benerinya ya? Silakan. Allah Ta'ala berfirman. Lagi error saya. Coba deh yang lain benerin gimana? Nanti dulu ini Bu. Yang penting itu dulu, yang penting Ibu ya. Jangan lupa gitu ya. Logika, rasa, perasaannya itu dipakai semua gitu. Apa maknanya? Allah yang maha tinggi berfirman, bersaksilah. Oh iya itu Kami bersaksi. Allah. Untuk tahap awal mungkin kita memang perlu di itu dulu ya, ada penekanan-penekanan gitu, ada yang kita coba ini gitu, sampai akhirnya nanti akan ada tiba misalnya otomatis spontan aja kita udah nyambung nih. Nah, ini kan harus disambung-sambungkan ya. Karena itu pentingnya diskusi. Hasil akhirnya Bu, sehingga kita bisa beranjak ke diskusi. Allah yang Maha Tinggi berfirman, bersaksilah dengan sesungguhnya
bahwa sesungguhnya kita orang-orang Muslim. Iya, oke, bagus ya. Nah, mana yang lebih enak ya dalam perasaan ibu, pakai dengan atau enggak pakai dengan? Bersaksilah. Bersaksilah sesungguhnya kita orang-orang Muslim. Nggak usah dipakai. Nggak usah pakai, Pak. Oke, enggak usah kalau begitu. Jangan dipaksakan, itu nanti hatinya jadi kecewa. Bersaksilah sesungguhnya Enggak usah, tapi tetap nalarnya di. Bagaimana jadinya? Bersaksilah bahwa kami orang yang Muslim. sesungguhnya kita orang-orang Muslim. Iya, bagus. Yang dari awal coba. Allah yang Maha Tinggi berfirman, saksikanlah sesungguhnya kita orang-orang Muslim. Iya, bagus. Ya. Yang bersaksi di situ siapa? Orang Muslim. Orang-orang Muslim itu tunggal apa jamak? Banyak. Jamak. Ya. Lalu yang bermakna bersaksilah itu, apakah itu menandakan itu jamak pelakunya? Iya. Ya, dan Apa di situ Enggak. penandanya? Kalau kebetulan sudah ada yang bilang iya. Di washhad itu Enggak, apa penandanya di banyak? Enggak jamak, Pak. Kalau dia nggak jamak, berarti kan bukan orang-orang Muslim. Jamak Muslimun, kalau lihat itu kan jamak. Iya, tapi ini Ya, nggak cocok berarti. Nggak enggak cocok. cocok. Washhad. Wawnya kali waw. Itu soalnya muslimuna itu ada penanda banyaknya. Iya. Jadi siapa? Alihkan pikiran ke yang lain. Siapa yang bersaksi di situ? Yang bersaksi itu Kami. ya, Bi annana Kalian. basis. Katanya nggak tahu. Katanya kau yang mana? Kita. Yang bermakna bersaksi yang mana? Washhad. saksikanlah apa ya? Maksudnya orang-orang Yang bermakna demikian yang mana? yang apa Pak? Yang bermakna Yang bermakna demikian yang mana? washhad. Ya, baik. Saksikanlah. Jadi supaya Maksudnya perhatiannya orang-orang ini orang Muslim ini bersaksi kepada Allah. baik. Supaya tidak terlalu banyak faktor yang mempengaruhi pikiran, maka kita tutup. Syahadat. Oke, coba lihat di situ. Itu bentuk berapa? Asyhadu. Bentuk 5. Bentuk 5. Bentuk Ya, kata perintah. bentuk 5 itu Asyhadu. bentuk berapa? Bentuk 5. perintah. 5 Pak, perintah. Ya, Bentuk baik. 5. Yang bisa diperintah baru saja kita diskusikan ya. Yang bisa diperintah itu apa? Kamu atau kalian? Ya, kamu atau kalian. Coba Bu Fauzi Kedua. di situ. Itu cocoknya kamu apa cocoknya kalian? Kalian. Kamu. Iya, berarti Tidak ada penanda banyaknya ya. ya, berarti yang bersaksi di situ, yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah untuk bersaksi itu adalah kamu. Oh iya. Ya. Kunci persaksiannya, nih, saya mau bersaksinya pakai apa gitu. Maka dijelaskan pada bagian berikutnya. Kamu bersaksi ya. Saya bersaksinya bagaimana ya Allah? Bersaksinya begini. Bi annana ya, bersaksinya apa? Annana muslimun. Ulangi Pak. Jadi yang diperintahkan untuk bersaksi di sini adalah kamu. Ulangi lagi. Yang diperintahkan untuk bersaksi adalah kamu. Iya. Ya. Yang diperintahkan untuk bersaksi adalah kamu. Gitu ya. Kalau kita bersyahadat,
apa ungkapan yang kita gunakan? Kalau kita bersyahadat, apa ungkapan yang kita gunakan? Asyhadu an. Saya bersaksi. Saya Saya bersaksi. Apa, kalau kita bersyahadat, apa ungkapan yang kita gunakan? Asyhadu. Kalau kita bersyahadat, apa ungkapan yang kita gunakan? Saya bersaksi. Oh, kirain asyhadu. Kirain asyhadu. Tanya bahasa Indonesia Pak Guru ya? Saya mah asyhadu gitu. Ya. Kalau saya bersyahadat itu bacanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Asyhadu anna anna. Muhammad Rasulullah. Ada Rasul. Kalau para pemuda bersaksinya waktu mau bersatu, apa ungkapan yang mereka gunakan? Sumpah. Sumpah pemuda kami. Apa ungkapan yang mereka gunakan? Berjanji. Berjanji. Asyhadu. Bagaimana? Iya. Kami Berbangsa. bersumpah. Bangsa Kami bersumpah. Indonesia. Oh, Berbahasa. bersaksi. Ya. Oh, saya bersaksi. Kalau di sini, kamunya pakai apa? Bukan asyhadu an la ilaha illallah, bukan pula berbangsa satu, berbangsa Indonesia, tetapi yang digunakan adalah annana muslimun. Anana sesungguhnya. Sungguhnya Kamu di sini siapa kira-kira? Kalian. Kamu nggak Kami. bisa jadi kalian. Kamu itu nggak bisa jadi kalian. Kamu tidak bisa jadi Kamunya itu tunggal. Kita. Di sini siapa kira-kira? Kita ya Pak ya. Nggak bisa, kamu nggak bisa jadi kita. Kamu ya kamu. Kan kita udah belajar ya, bahwa ada kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ada juga tunggal, ada juga apa gitu. Nahnu kali Pak. Enggak, jangan jauh-jauh. Kamu itu siapa maksudnya? Baik, kalau Saya. Muslim. kamu Saya, ya, di Pak. sini maksudnya Nabi Muhammad. Oh, Muhammad. Nabi Muhammad. Oh. Jadi Muhammad dalam bersaksi Al-Quran, bahwa sesungguhnya dalam Al-Quran, Ibu Bapak, kalau Allah mengatakan kamu, kemungkinan besar yang dia maksud iya. adalah Iya. Muhammad. Ya. Iya. Karena apa? Karena Allah berfirmannya kepada Nabi Muhammad. Iya. Iya. Bahwa Oh, iya. Nabi Muhammad adalah partner bicaranya Allah. Iya. Iya. Jadi ini sebagai kerangka berpikir kita secara besar ya, kerangka besar bahwa Nabi Muhammad adalah partnernya Allah. Ya, lalu nanti setelah Nabi Muhammad diperintahkan demikian, lalu diajarkan kepada kita umatnya, maka ya kita mengikuti seperti apa yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Baik, yang bicara siapa dan yang akan menyampaikan kesaksiannya? Yang akan bersaksi siapa di sini? Muhammad. Ya. Mewakili dirinya sendiri atau mewakili orang banyak? Orang banyak. Orang banyak. Ya, Orang banyak. berarti kalau dia mewakili orang banyak, berarti nah di sini maknanya apa? Kami. Iya, baik. Berarti nah di situ maknanya Kami. Oke, silakan Kamu bersaksi. Bu Fauziah digunakan pemahaman tadi untuk Kamu bersaksi. memahami lebih lengkap. Kamu saya bersaksi. Kamu bersaksilah. Kamu bersaksi.
saksikanlah olehmu sesungguhnya kamu orang-orang muslim. Ya, bagus. Coba Bu Fauzia, kita pakai pemahaman dasar bahwa dalam bahasa Indonesia pelakunya dulu yang disebutkan. Pelakunya dulu disebutkan. Jadi subjeknya dulu disebutkan, gitu. Iya, subjek. Allah Ta'ala berfirman, saksikanlah olehmu Ya, saksi. sesungguhnya kamu orang-orang yang muslim. Saya tuliskan untuk Ibu. Saya tuliskan Jadi untuk Ibu nih, Pak. apa yang ada di pikiran Ibu. Saksikan olehmu Ayo, saya tuliskan apa yang ada dalam pikiran Ibu. Saksikanlah olehmu Dari awal. Allah yang Maha Tinggi berfirman, saksikanlah olehmu sesungguhnya kamu orang-orang muslim. Apa? Para muslim. Kok jadi aneh, Pak? saksikan Kamu bersaksi. Ibu, jangan terlalu banyak dipikir ya. Kita ini belajarnya bertahap ya. Jadi apa yang ada dalam pikiran Ibu itu diucap dulu, baru nanti kita benahi. Jangan sibuk mikir sendiri kalau lagi ada teman berpikir. bahwa sesungguhnya kamu Ayo saya tuliskan apa yang ada dalam pikiran Ibu. Saksikanlah olehmu sesungguhnya kamu orang-orang muslim. Kamu orang-orang muslim. Saksikanlah olehmu sesungguhnya kamu orang-orang muslim. Baik, Ibu. Ini saksikanlah subjeknya mana? Iya, subjeknya nggak di sini. Muhammad. Muhammad, saksikanlah olehmu. Error nih, Pak. Nggak bisa mikir. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk usahanya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjut ke kata berikutnya. Yaitu dari ungkapan Rasul. Ya, dari ungkapan Rasul. Ya, apa makna dasarnya Rasul? Apa makna dasarnya Rasul? Utusan. Dasar, D-A-S-R, nggak pakai awalan, nggak pakai akhiran. Utus. Rasa. Enak mengatakan utus. Nggak enak. Jangan, Bu. Sekali lagi, jangan, Bu. Kalau kita mengatakan dasar, jangan kasih dulu awalan, jangan kasih dulu. Ya. Kalau kita mengatakan utus, enak nggak? Nggak enak. Itu, jadi diubah sedikit. Kira-kira apa? Utusan. Perwakilan. Wakil ya, Pak? Wakil. Baik. Yang enak itu adalah mengutus. 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 Ya. Jadi makna dasarnya itu memutus. 3 huruf pokoknya apa? Rosin lam. Ya, baik. Ya, Rasul. Apakah 3 huruf pokok tersebut ada dalam kata arsala? Ada. Iya, baik. Jadi, sebagaimana di dalam kata Rasul ada makna utus, di arsala juga ada makna utus. Ya, arsala bentuk berapa? Makan lah. 2. Ini udah. Arsala bentuk berapa? Bentuk kedua, Pak. Untuk kedua. Satu. Perhatikan.
Bentuk kedua, Pak. Coba Satu. perhatikan angka di Satu. atasnya. Satu. Satu. Arsalah. Satu. Ada angka berapa di atasnya? Satu, Bang. Satu. Ya, bagus. Apakah di arsala tidak ada ciri dia bentuk satu? Oh, diawali. Di akhir. Apakah di arsala tidak ada ciri bentuk Pak. satu? Ada. Ada. Pak. Bagus. Apa cirinya? Mengutus. Hamzah. Apa Hamzah. cirinya arsala bentuk satu? Kata yang Ah. pertama dan terakhir Ah. berapa kata? Iya, Enggak, bagus. itu Nah, sekarang Hamzah itu mari kita diskusikan ya. Mari kita diskusikan. Apa yang mendorong Ibu tadi untuk langsung mengatakan arsala bentuk dua? Ngelihat Hamzahnya tadi. Ya, ya Hamzah di bagus. depan. Jadi sebenarnya kalau kita sudah belajar pelajaran yang baru saja kita bahas, kita tidak harus berkesimpulan langsung gara-gara Hamzah lalu kita mengatakan bentuk dua. Iya. Bukankah akbar itu bentuk sifat? Iya, Pak. Akbar. Bukan Maha. akbar itu bentuk Iya. sifat? Iya. Iya. Iya, Pak. Bukankah akbar itu bukan bentuk dua? Bukan. Bukan. Iya, Itu Pak. artinya bahwa Karena Hamzah itu berpatokan dengan Hamzah. ada di bentuk dua. Gitu ya. Jadi sekarang kita udah punya berapa nih Hamzahnya? Punya 3. Iya. Ya. Ada Hamzah di bentuk dua, ada Hamzah Dua, ya. di bentuk 4, ada juga yang terbaru ini Hamzah di bentuk Bentuk satu. iya. Satu. Bagus ya. Arsalah bentuk berapa? Waduh. Satu. Satu. Bentuk 1. Apa tadi makna dasarnya? Mengutus. Yang mutus. Dasar dulu. Dasar-dasar. Utus. Utus. Mutus. Nah, di bentuk 1 ada makna apa? Telah. Telah. Bentuk telah lampau. Digabungkan dengan makna dasarnya? Telah Telah mengutus. Telah mengutus. Ya, Telah itu mengutus. jadinya pengembangannya. Kalau telah utus nggak enak gitu. ya. Ya, telah utus. Oh. Seperti kalau kita bilang buka ya, buka kan? Dasarnya buka. Gitu. Kalau kita mengatakan telah buka, Telah enak. membuka. Dibuka. Telah dibuka. Terbuka. telah Oke. membuka. Kalau jadi dibuka Telah. jauh dia. Gitu. Kalau pasif gitu ya. Baca bentuk satunya. Arsalah. Arsalah. Bentuk duanya. Yursilu. Ya, bagus. Berarti arsalah makna lengkapnya apa? Telah mengutus. Berarti Aku telah mengutus. lengkapnya apa? Mengutus. Arsalah makna lengkapnya apa? Aku telah mengutus. Oke, bagus. Dari mana dipahami akunya? Aku. Dari A Hamzah. Bukankah Hamzah aku itu dibentuk 2? Iya. Iya. Sedangkan arsalah ini bukan bentuk 2? Iya, Pak. Maha pengutus kayak Pak Guru ya? Pelan-pelan dulu. Ide dituntaskan dulu baru ke berikutnya ya. Mohon maaf ini. Bukankah Hamzah yang bermakna aku itu ada di bentuk 2? Iya. Iya. Ya, berarti di bentuk 1 berarti bukan gitu ya. Bukan. Oke, bagus ya. Tuh. Baik, coba dilihat. Arsalah, tadi apa makna dasarnya? Utus. Mengutus. Mengutus. Utus. Telah mengutus. Utus. Pelan-pelan dulu ya. Pelan-pelan dulu nih. Ya. Nah, Makna dasarnya utus. 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 Ya. Jadi Bentuk berapa dia? Bentuk 1. ya, Jadi ada makna telah. telah. Makna telah. Nah, kalau digabung tidak enak. Telah utus. Berkembang menjadi telah mengutus. Iya. Telah mengutus. Mengutus.
Ya. Apa bunyi awalnya? Apa bunyi awalnya? Apa bunyi awalnya? Arsala. Apa bunyi awalnya? Apa bunyi awalnya? Apa bunyi awalnya? Arsala. Rasul. Bunyi awalnya? Pola apa itu, Pak? Apa ya? Apa bunyi awalnya? Bunyi awalnya. Bunyi akhirnya? Bunyi akhirnya? Bunyi akhirnya? Awal A, akhir A. Harokatnya Awalnya A, bunyi akhirnya A. Kalau ada bunyi awal A, bunyi akhir A, dibentuk satu, ada makna. Kalau Lampau. ada makna, kalau ada bunyi A di awal, bunyi A di akhir, dibentuk satu, menandakan domir apa? Domir. Huwa, bagus. Apa maknanya huwa? Iya. Iya, bagus. Jadi apa makna lengkap arsala? Dia telah mengutus. Dia telah mengutus. Ya, telah mengutus. Muter-muter, Kan Pak. Ana itu ya. Masya Allah. Aduh. Makasih Pak Guru, sabar bener. Aduh. Iya nih, Pak. Tricky nih, Aduh. tricky. Aduh, kita aja Dia banyak telah error. mengutus. Ya, arsala itu maknanya dia Telah mengutus. mengutus. Nah, kalau yursilu bagaimana jadinya kalau yursilu? Dia sedang mengutus. Dia mengutus. Dia Senantiasa mengutus. atau dia akan mengutus. Mengutus. Baik. Nah, untuk memantapkan pemahaman tadi, mari kita lanjutkan dengan membaca contoh. Ya, bagus. Mari kita baca bersama-sama. Dia yang Allah rasulnya. huwallazi Wallazi arsala Salah Rasulahu. Udah ya, baik. Apa ada ungkapan atau kata yang belum terpahami maknanya di situ? Dia yang telah mengutus rasulnya. Apa ada yang belum terpahami di situ? Tidak ada, Pak. Udah, petunjuk ya. Oke. Kalau tidak ada, silakan. Siapa yang mau berbagi? Bu Rahayu sudah, Pak Hamid sudah, Bu Mia sudah, Bu Fauziah sudah. Ada dua yang belum, Bu Yurlis dan Bu Tini. Dia yang telah Bil huda artinya dengan petunjuk. Agama yang benar. Ibu sedang apa, Bu Yurlis? Sudah berbagi? Sudah mulai berbagi, Bu Yurlis? Berbagi mencoba. Mau nyoba? Sudah mau berbagi pemahamannya? Ya, mau nyoba. Kita dengarkan, ya silakan. Ya. Kita dengarkan. Kami dengarkan, Bu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya, silakan. Dia yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk agama yang benar. Iya, bagus. Nah, mari kita perhatikan bagian-bagiannya. Ya, yang pertama perhatikan ini. Yang kedua, perhatikan yang ini. Yang pertama, ungkapan apa, Ibu? Rasulnya. Utusannya, rasulnya. Ibu loncat ini. Saya baru satu tangga, Ibu sudah 2-3 tangga berikutnya. Ungkapan apa yang pertama, Bu?
Rasulnya atau utusannya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti kita semakin bisa saling memahami. Ungkapan yang pertama adalah Rasulahu. Ungkapan yang pertama apa, Bu? Rasulahu. Ya, bagus. Itu berapa kata dugaan Ibu? 6. Iya, bagus. Ibu menghitung huruf apa menghitung kata? Menghitung huruf. Yang ditanya huruf apa kata? Iya, yang ditanya kata. Dua kata. Ya, begitu. Ini jadi karena sibuk dengan pikiran sendiri, gitu ya. Baik. Rasul. Ungkapan yang kedua, apa ungkapan yang kedua? Hu. Ungkapan yang kedua. Ini. Rasulahu. Oh, yang kedua. Dini. Wadini. Iya, bagus. Itu dugaan Ibu berapa kata? Wadini. Satu kata. Iya, bagus. Ibu, Bapak yang lain dugaannya Wadini berapa kata? 2. Baik, Bu Yurlis. Damai ya. Bu Yurlis milih 01, yang lain milih 02. Yang mendukung Wadini ini 2 kata. Kata yang pertama apa? Wah. Ya, bagus. Kata yang kedua apa? Din. Ya, bagus. Kata yang kedua adalah din. Bu Yurlis, paham apa makna wa? Udah paham. Apa? Dan Yang pertama wa. Kata kedua. Terus kata yang din. kedua apa maknanya? Maknanya agama. Iya, bagus. Nah, sekarang coba pemahaman yang sudah diperbaharui tadi sebagai landasan. Silakan, apa maknanya? Dia yang telah mengutus rasulnya dan agama. Dengan Kalau begitu petunjuk kita agama. mulai kita potong ya, Bu. Kita potong ya, Bu. Huwa apa? Apa? Yang diubah apanya? Ya. Huwa apa? dia Huwa. Dia. Terus allazi. Tuh, Bapak udah bikin enak tuh. Orang yang Yang arsala telah mengutus rasulahu. Kakak gimana sih sama rasulnya. Rasul bahasa Indonesianya apa? putusan? Utusannya. Ya, pakai ya. Bil huda. Dengan memberi petunjuk. Berapa kata bil huda? Bil huda. Katanya 2. Coba diartikan 2 saja. Dengan petunjuk. Terus wadini. Dan agama. Al-haq. Al-haq yang benar. Nah, sekarang gabungkan seperti tadi dari awal. Lupa kali ya. Dia yang mengutus rasulnya dengan petunjuk agama yang benar. Ya, akhirnya lupa juga yang menjadi pemenang. Baik, nanti harus berlatih lagi ya, Bu. Ya, Iya. berlatih lagi. Yang pertama yang lupa di Rasul, yang kedua lupa di wa, itu yang lupanya. Tapi insya Allah tadi walaupun ada lupa, kalau kita lacak kembali, pemahamannya akan ketemu juga. Ini kelihatannya sudah lama istirahat berpikir ya, Bu.
Dia yang telah mengutus Ibu, Bapak, yang lain apa ada yang mau ditanyakan dari apa yang baru saja kita bahas? memberi petunjuk agama. Ada? Baik, kalau tidak ada, berarti itulah akhir dari kajian kita pada malam hari ini, Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa kita ambil. Memang ada yang terkait dengan wawasan bahasa, itu ada. Yang kedua, ada yang terkait dengan pengaruh bahasa Indonesia kita yang masih kuat di dalam mempengaruhi cara kita memahami, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memang kita harus sering dan berulang-ulang mengulang pelajaran yang sudah kita bahas, karena kelihatannya kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya bahasa Arab itu mudah, tapi ternyata lupa lebih mudah lagi. Iya, benar. Lebih mudah lupa, lebih mudah lupa. Ya, Lupa terima lagi, kasih lupa Ibu, lagi. Bapak untuk kesabarannya mengikuti diskusi kita ini dari detik ke detik, dari menit ke detik, dan detik kemudian menit-menit sampai jam. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak, dan mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semangat terus untuk bersabar. Ya, walaupun kalau ditanya ini untuk apa, sebenarnya tidak ada tujuan lain kecuali lillahi ta'ala. Paham kitab suci kita lebih berkualitas lagi. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita semangat ya Ibu, Bapak sekalian. Semangat, Pak. Maaf. Terima kasih Pak Guru. Di jalan yang Terima kasih kesabaran Bapak. mudah-mudahan Allah ridhoi. Terima kasih. Amin amin ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang sabar ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Yang sabar ya, Pak.